Halo, perkenalkan nama saya Angel Sofia Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai gerak melingkar peraturan. Apa sih itu gerak melingkar peraturan? Gerak melingkar peraturan adalah gerak yang lintasnya berbentuk lingkaran dengan laju konstan dan arah kecepatan tegak lurus terhadap arah percepatan. Arah kecepatan terus berubah sementara benda bergerak dalam lingkaran tersebut. Oleh karena itu, percepatan didefinisikan sebagai besar perubahan kecepatan. Perubahan arah kecepatan menyebabkan percepatan, sebagaimana juga perubahan besar kecepatan. Jadi dengan demikian, beban yang mengelilingi sebuah lingkaran tersebut dipercepat, bahkan ketika lajunya tetap konstan, sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V. Besaran-besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama, periode dan frekuensi. Sebuah partikel atau benda yang bergerak melingkar, baik gerak melingkar beraturan ataupun yang tidak beraturan, geraknya akan selalu berulang pada suatu saat tertentu, dengan memperhatikan sebuah titik pada lintasan geraknya. Sebuah partikel yang telah melakukan satu putaran penuh akan kembali atau melewati posisi semula. Gerak melingkar sering dideskripsikan sebagai frekuensi atau F, yaitu jumlah putaran tiap satuan waktu atau jumlah putaran per sekon. Sementara itu, periode atau T besar adalah waktu yang diperoleh untuk menempuh satu putaran. Dapat kita lihat hubungan antara periode atau T besar dan frekuensi adalah T besar sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T, dengan T periode atau S dan F sama dengan frekuensi atau Hertz. Kedua, sudut theta. Posisi sudut adalah besarnya sudut yang menyatakan panjang lintasan suatu benda yang bergerak melingkar dalam selang waktu tertentu atau bisa dikatakan sudut tempuh benda yang bergerak melingkar. Jadi dapat kita lihat pada gambar yang telah dipaparkan, gambar berikut ini didiskusikan. Dapat dilihat sebuah titik P yang berputar terhadap sumbu yang tegak lurus terhadap bidang gambar melalui titik O. Jadi titik P ini bergerak dari titik A ke B dalam selang waktu T. Posisi titik P dapat dilihat dari besarnya sudut yang ditempuh yaitu Q yang bentuknya oleh garis AB terhadap sumbu X yang melalui titik O. Posisi sudut Q diberi satuan radian atau rad. Besar sudut satu putaran adalah 360 derajat atau 2 theta radian. Jadi theta adalah sudut pusat lingkaran yang panjang busurnya atau S dan jari-jarinya R yang diperoleh dari hubungan. Didapatlah persamaan dengan theta sama dengan S per R dengan theta lintasan atau posisi sudut atau rad, S busur lintasan atau M dan jari-jari M. Yang ketiga adalah kecepatan sudut atau kecepatan angular. Dalam gerak melingkar beraturan, kecepatan sudut atau kecepatan angular untuk bilangan waktu yang sama selalu konstan. Kecepatan sudut didefinisikan sebagai besar sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu untuk partikel yang melakukan gerak satu kali putaran. Didapatkan sudut yang ditempuh theta sama dengan 2V dan waktu tempuh T kecil sama dengan T besar, di mana berarti kecepatan sudut atau W dapat bergerak melingkar beraturan dapat dirumuskan W sama dengan 2V per T besar atau W sama dengan 2VE. Hubungan besaran-besaran sudut dan besaran-besaran tangsil. Yang pertama, posisi sudut theta dan lintasan S. Dapat dilihat dari gambar yang telah dipaparkan, menunjukkan titik P bergerak melingkar dengan satu sumbu tetap O dan jari-jari atau R besar. Jika P bergerak dari A ke B dengan menempuh lintasan busur sejauh S, sedangkan posisi sudut berbentuk adalah Q, maka dapat diperoleh hubungan theta sama dengan 1 per R besar dengan theta lintasan atau posisi sudut atau rad, I sama dengan busur lintasan atau M kecil, R besar sama dengan jari-jari atau M kecil. Yang kedua, kecepatan sudut W dan kecepatan sial atau linear V. Jika posisi sudut sangat kecil yaitu delta, karena selang waktu delta T yang digunakan sangat kecil, lintasan busurnya juga sangat kecil yaitu delta S, sehingga persamaan 3,5 berubah menjadi delta S sama dengan delta Q
R jika persamaan tersebut dibagi selang waktu delta T diperoleh, delta S per delta T sama dengan delta theta kali R sama dengan delta T. Jika delta T kecil, maka persamaan tersebut menjadi ds per dt sama dengan d theta kali R besar sama dengan dt. Dengan persamaan V sama dengan W dikali R besar, dengan V sama dengan kecepatan linier M per S, W kecepatan sudut rad per S, R sama dengan jari-jari lintasan atau M kecil. Kecepatan linier atau tangensial atau V memiliki arah berupa arah garis singgung lingkaran pada titik-titik, salah satunya titik P. Sementara itu kecepatan sudut W memiliki arah ke atas tegak lurus bidang lingkar. Dan yang ketiga, percepatan sentripetal atau AS. Percepatan yang selalu mengarah ke pusat lingkaran disebut percepatan sentripetal atau AS yang dirumuskan AS sama dengan V2 dikurang V1 per delta T sama dengan delta V per delta T, di mana delta V adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu delta T yang pendek. Pada akhirnya kita akan mempertimbangkan situasi di mana delta T mendekati 0 sehingga akan diperoleh percepatan sesaat. Percepatan sentripetal tergantung pada V dan R. Untuk laju V yang lebih besar, semakin percepatan pula kecepatan berubah arah. Bila semakin besar radius atau R, maka akan semakin lambat kecepatan berubah arah. Vektor percepatan menuju ke arah pusat lingkaran, tetapi vektor kecepatan selalu menuju ke arah gerak yang tangensial terhadap lingkaran. Jadi dengan demikian, vektor kecepatan dan percepatan tegak lurus satu sama lain pada titik di jalurnya untuk bergerak melingkar beraturan. Adapun hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Gerak melingkar dapat dipindahkan dari sebuah benda berbentuk lingkaran ke benda lain yang juga berbentuk lingkaran, misalnya jir dengan roda pada sepeda, jir pada mesin-mesin kendaraan bermotor, dan sebagainya. Hubungan roda-roda pada gerak melingkar dapat berupa sistem langsung, yaitu dengan memakai roda-roda gigi atau roda-roda gesek, atau sistem tak langsung, yaitu dengan memakai string atau pita atau rantai. Hubungan roda-roda pada gerak melingkar baik memakai sistem langsung atau tidak langsung, kecepatan linier atau V, roda tersebut baik roda 1 dan roda 2 adalah sama. Tetapi kecepatan sudut W berlainan. Jadi dengan demikian dapat dirumuskan sebagai V1 sama dengan V2, W1 dikali R1 sama dengan W2 dikali R2. Dengan V1 sama dengan kecepatan linier roda 1 M per S, V2 sama dengan kecepatan linier pada roda 2 M per S, W1 sudut roda rad per S, W2 sama dengan kecepatan sudut roda 2 rad per S, R besar 1 sama dengan jari-jari roda 1 M kecil, R besar 2 sama dengan jari-jari roda 2 M kecil. Jadi dengan demikian materi yang dapat saya paparkan mengenai gerak melingkar beraturan. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa kembali.